Di sebuah kamar rumah sakit di Jakarta yang dingin dan steril, Aisyah menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan dari Nadia, kekasih rahasianya selama 2 tahun, berbunyi, "Aku tidak bisa lagi, Aisyah. Ayahku tahu segalanya. Maafkan aku." Hati Aisyah hancur seketika, tapi yang lebih mengejutkan adalah Otto yang menyusul. Nadia berdiri di samping seorang pria asing, dengan cincin kawin di jarinya. Aisyah terduduk di tepi tempat tidur ibunya yang sedang koma, air mata mengalir tanpa suara. Bagaimana bisa? Baru kemarin mereka berjanji untuk melawan dunia bersama. Kini, semuanya runtuh seperti rumah kartu. Aisyah, seorang guru sekolah dasar berusia 25 tahun di kawasan pinggiran Jakarta, selalu hidup dalam bayang-bayang ekspektasi keluarga. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, dan ibunya, seorang ibu rumah tangga yang taat beragama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. "Kau harus menikah dengan pria baik, punya anak, lanjutkan garis keturunan," kata ayahnya berulang kali. Tapi Aisyah tahu sejak remaja bahwa hatinya hanya untuk perempuan. Nadia, teman kuliahnya yang kini bekerja sebagai desainer grafis di Bandung, adalah cahaya dalam kegelapan itu. Mereka bertemu di sebuah seminar kampus, dan sejak itu, hubungan mereka berkembang diam-diam, penuh curi-curi waktu di kai-kai tersembunyi atau perjalanan akhir pekan ke Bogor. Tapi sekarang, pesan itu seperti pisau yang menusuk. Aisyah mencoba menelepon Nadia, tapi nomornya diblokir. Ia ingat malam terakhir mereka bersama, di sebuah ila kecil di puncak. "Aku mencintaimu, Aisyah. Kita akan kabur bersama suatu hari," bisik Nadia sambil memeluknya erat. Kini, janji itu terasa seperti dusta. Aisyah bangkit, menyeka air mata, dan melihat ke ibunya yang terbaring lemah karena stroke. Dokter bilang kondisinya kritis, dan Aisyah adalah satu-satunya yang merawatnya sejak ayahnya meninggal tahun lalu. "Ibu, apa aku salah mencintai?" gumam Aisyah dalam hati. Tekanan dari keluarga besarnya semakin berat. Kakak laki-lakinya, Budi, sering bertanya kapan Aisyah akan menikah. "Kau sudah 25, jangan sampai jadi perawan tua," candanya yang menyakitkan. Aisyah tahu, jika rahasianya terbongkar, ia akan kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, bahkan tempat tinggal. Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat masih kuat, cinta seperti miliknya sering dianggap tabu, bahkan dosa. Malam itu, Aisyah memutuskan untuk pergi ke Bandung. Ia naik kereta malam, pikirannya berputar-putar. Apa yang terjadi pada Nadia? Apakah ayahnya memaksanya? Nadia berasal dari keluarga konservatif di Jawa Barat, ayahnya seorang ulama terkenal di masjid setempat. Mereka pernah berdiskusi tentang ini, bagaimana ayah Nadia akan marah besar jika tahu putrinya mencintai perempuan. "Dia akan mengusirku," kata Nadia sekali waktu, dengan suara bergetar. Aisyah tiba di Bandung dini hari, hujan deras menyambutnya. Ia langsung menuju apartemen Nadia, tapi pintu dikunci. Tetangga bilang Nadia sudah pindah 2 hari lalu. Hati Aisyah semakin sakit. Ia ingat saat pertama mereka berciuman, di bawah pohon beringin di kampus UI. Itu adalah momen kebebasan, tapi sekarang terasa seperti kutukan. Di sebuah warung kopi dekat stasiun, Aisyah duduk termenung. Ponselnya berdering, nomor tak dikenal. "Aisyah. Ini Rina, teman Nadia." Suara perempuan di seberang terdengar gugup. Rina adalah sahabat Nadia sejak SMA, satu-satunya yang tahu tentang hubungan mereka. Nadia dipaksa kawin oleh ayahnya. Dia tidak punya pilihan. Ayahnya menemukan cat kita. Cat kalian." Aisyah terdiam, amarah dan sedih bercampur. "Kenapa dia tidak bilang padaku? Kenapa blokir aku?" tanya Aisyah.
Rina menjelaskan bahwa ayah Nadia mengancam akan memutus hubungan keluarga jika Nadia tidak menurut. Dia bilang, ini demi masa depannya. Tapi Aisyah, dia masih mencintaimu. Dia menangis setiap malam. Kata-kata itu seperti obat, tapi juga racun. Aisyah merasa dikhianati. Bagaimana bisa Nadia memilih keluarga daripada cinta mereka? Tapi di sisi lain, Aisyah paham tekanan itu. Ia sendiri pernah hampir menyerah ketika ibunya sakit dan menanyakan calon suami. Pulang ke Jakarta, Aisyah merasa dunia semakin sempit. Di sekolah, murid-muridnya yang polos bertanya mengapa wajahnya muram. Bu guru sedih ya, tanya seorang anak. Aisyah tersenyum paksa, tapi dalam hati ia berjuang. Ia mulai mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Apakah ia harus mengorbankan keluarga demi kebahagiaan pribadi? Konflik innernya semakin dalam. Malam hari, ia membaca berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir dari kampung halaman. Itu membuatnya takut. Tapi juga marah. Mengapa masyarakat tidak bisa menerima? Di Indonesia, undang-undang tidak melarang, tapi norma sosial seperti dinding besi. Aisyah memutuskan untuk menulis surat untuk Nadia, meski tahu mungkin tak sampai. Aku mengerti pilihanmu, tapi itu menyakitiku. Apakah kita pernah benar-benar bersama, tulisnya. Surat itu ia simpan, tak berani kirim. Beberapa hari kemudian, kejutan lain datang. Budi, kakaknya, datang ke rumah dengan wajah serius. Aisyah, ada yang ingin kutanyakan. Siapa Nadia? Kenapa namanya sering muncul di ponselmu? Aisyah membeku. Bagaimana Budi tahu? Ternyata saat Aisyah di rumah sakit, Budi memeriksa ponselnya karena khawatir. Aku tidak sengaja baca chat lama. Apa ini? Apa kau? Budi tak bisa melanjutkan. Aisyah menangis, akhirnya mengakui. Ya, Kak. Aku mencintai perempuan. Budi terdiam lama, lalu memeluknya. Aku tidak paham, tapi kau adikku. Jangan bilang ibu dulu. Itu adalah dukungan pertama yang Aisyah dapatkan, tapi juga beban baru. Sekarang rahasia itu bocor, meski hanya ke Budi. Apakah ini awal dari kehancuran? Aisyah merasa tegang seperti bom waktu yang siap meledak. Pagi itu, Aisyah bangun dengan kepala pusing. Ibu masih di rumah sakit, dan Budi sudah pergi kerja. Ia ingat percakapan malam tadi. Budi berjanji tak akan bilang siapapun, tapi matanya penuh kekhawatiran. Kau harus hati-hati, Aisyah. Masyarakat kita belum siap. Kata-kata itu seperti peringatan. Aisyah pergi ke sekolah, mencoba fokus pada pelajaran. Tapi pikirannya melayang ke Nadia. Ia membayangkan Nadia sekarang, hidup dengan suami yang tak dicintai. Apakah ia bahagia? Atau menderita seperti dirinya? Di kantor Nadia di Bandung, suasana berbeda. Nadia, 20 genep tahun, duduk di meja kerjanya, mata bengkak karena kurang tidur. Suaminya, Andi, seorang pengusaha muda yang dipilih ayahnya, tidur di kamar sebelah. Pernikahan mereka baru seminggu, tapi Nadia merasa seperti di penjara. Ayahnya, Pak Haji Rahman, menemukan bukti hubungannya dengan Aisyah saat memeriksa ponselnya. Ini dosa besar, Nadia. Kau harus taubat, bentak ayahnya. Nadia tak bisa melawan. Keluarganya bergantung pada reputasi ayah sebagai ulama. Jika rahasia terbongkar, masjid akan kehilangan jamaah. Adik-adiknya akan diejek di sekolah. Nadia memilih menikah untuk menyelamatkan keluarga, tapi hatinya hancur. Ia blokir Aisyah karena tak sanggup mendengar suaranya, takut goyah. Siang itu, Nadia bertemu Rina di sebuah cafe. Bagaimana Aisyah? Tanya Nadia pelan. Rina menggeleng.
Dia hancur, Nad. Kenapa kau lakukan ini? Nadia menangis. Aku tak punya pilihan. Ayah ancam bunuh diri jika aku tak menurut. Rina terkejut. Tekanan itu lebih berat dari dugaan. Tapi kau mencintai Aisyah. Ini pengkhianatan. Nadia tahu itu benar. Ia ingat momen-momen indah, jalan-jalan di Malioboro, Yogyakarta, berbagi mimpi tentang masa depan. Kini, semuanya sirna. Nadia memutuskan untuk hubungi Aisyah secara rahasia, tapi takut. Apakah Aisyah akan memakan? Kembali ke Jakarta, Aisyah mendapat kabar buruk. Ibu bangun dari koma, tapi ingatannya terganggu. Siapa kau? Di mana suamiku? Tanya ibu lemah. Aisyah menjelaskan, tapi ibu bertanya tentang cucu. Kapan kau kasih aku cucu, nak? Itu seperti tusukan. Aisyah merasa bersalah. Ia tahu, jika ibu tahu rahasianya, kondisinya bisa memburuk. Budi menyarankan Aisyah mencari bantuan. Coba gabung komunitas di Jakarta. Mereka bisa bantu. Aisyah ragu. Komunitas seperti itu ada, tapi tersembunyi karena takut raya atau diskriminasi. Akhirnya, ia pergi ke sebuah pertemuan rahasia di sebuah rumah di Kemang. Di sana, ia bertemu perempuan-perempuan seperti dirinya, berbagi cerita. Aku kehilangan pekerjaan karena orientasiku, kata salah satu. Tapi aku bangkit. Cerita itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Malamnya, Aisyah mendapat pesan dari nomor baru. Ini Nadia. Maafkan aku. Kita perlu bicara. Hati Aisyah berdegup kencang. Mereka janji bertemu di Bogor akhir pekan. Pertemuan itu penuh tegang. Di sebuah taman botani, Nadia muncul dengan wajah pucat. Aisyah, aku tak bisa tinggalkan keluarga. Tapi aku masih mencintaimu. Aisyah marah. Kau pilih mereka daripada kita. Itu pengkhianatan. Nadia menjelaskan ancaman ayahnya. Aku tak ingin dia mati karena aku. Mereka berdebat panjang, air mata mengalir. Aisyah paham, tapi sakit. Kau buat aku sendirian. Nadia memeluknya, tapi Aisyah menolak. Ini akhir. Kata Aisyah dingin. Tapi dalam hati, ia tak yakin. Setelah pertemuan, Nadia pulang dengan hati hancur. Andi, suaminya, curiga. Kau kemana? Kenapa menangis? Nadia bohong, bilang teman sakit. Tapi Andi tak percaya. Ia mulai memeriksa ponsel Nadia diam-diam. Di sisi lain, Aisyah cerita pada Budi. Aku putus dengan Nadia. Budi mendukung. Mungkin ini yang terbaik. Fokus pada ibu. Tapi Aisyah merasa kosong. Ia mulai mempertanyakan moralitasnya. Apakah mencintai perempuan salah? Agama mengatakan satu hal, hati bilang lain. Konflik itu membuatnya insomnia. Di sekolah, ia hampir marah pada murid karena hal sepele. Rekan guru curiga. Kau baik-baik saja. Aisyah bohong. Beberapa minggu kemudian, bencana datang. Andi menemukan pesan lama Nadia ke Aisyah. Siapa Aisyah? Kau selingkuh dengan perempuan, bentak Andi. Nadia tak bisa bohong lagi. Andi marah besar, cerita pada ayah Nadia. Pak Haji Rahman murka. Kau bawa malu keluarga. Ia usir Nadia dari rumah. Nadia pergi ke Jakarta mencari Aisyah. Tapi Aisyah tak mau temui. Kau sudah pilih, Nad. Nadia tinggal di hotel murah, sendirian. Ia kehilangan segalanya, keluarga, suami, pekerjaan. Apakah ini harga yang harus dibayar? Nadia mulai berpikir, mungkin ia salah memilih. Nadia berdiri di depan pintu apartemen Aisyah, hujan deras di luar. Tolong, Aisyah.
Aku tak punya tempat lain. Aisyah membuka pintu dengan ragu. Melihat Nadia basah kuyup, hatinya luluh. Masuklah. Mereka duduk di ruang tamu kecil, diam lama. Nadia cerita semuanya, Andi cerai, ayah usir, pekerjaan hilang karena skandal. Aku salah, Aisyah. Aku seharusnya pilih kau. Aisyah mendengarkan, campur aduk. Senang Nadia kembali, tapi marah atas pengkhianatan. Kau buat aku menderita. Sekarang kau datang karena tak punya pilihan. Nadia menangis. Bukan begitu. Aku sadar keluarga tak selamanya dukung jika tak paham. Mereka bicara semalaman. Aisyah cerita tentang ibu dan Budi. Budi tahu dan dia dukung. Nadia terkejut. Beruntung kau. Tapi Aisyah ingatkan, ini belum akhir. Ibu bisa tahu kapan saja. Mereka memutuskan untuk coba lagi, tapi hati-hati. Nadia tinggal sementara di apartemen Aisyah, mencari kerja baru. Di Jakarta, ia dapat pekerjaan relance sebagai desainer. Hidup mereka mulai normal, tapi tegang. Setiap hari, mereka takut ketahuan. Tetangga mulai gosip. Siapa perempuan itu? Saudara, tanya satu tetangga. Aisyah bohong. Sementara itu, ibu Aisyah pulang dari rumah sakit. Kondisinya membaik, tapi masih lemah. Aisyah bawa Nadia kenal sebagai teman lama. Ibu senang. Bagus, punya teman. Kapan kau bawa calon suami? Nadia dan Aisyah saling pandang diam-diam, tekanan itu kembali. Budi tahu Nadia tinggal, dan ia khawatir. Ini berisiko. Kalau ibu tahu, bisa stroke lagi. Aisyah tahu, tapi tak mau lepas Nadia lagi. Mereka mulai rencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi itu butuh uang. Konflik muncul saat ayah Nadia hubungi. Kembalilah, nak. Ayah makan jika kau taubat. Nadia ragu. Ia rindu keluarga, adik-adiknya. Apa aku harus pulang? Tanya pada Aisyah. Aisyah marah. Kau mau khianati lagi? Mereka bertengkar hebat. Nadia pergi keluar, jalan sendirian di malam Jakarta. Ia bertemu Rina lagi. Kau harus pilih, Nad. Cinta atau keluarga? Nadia sadar, tak bisa keduanya. Ia kembali ke apartemen, minta maaf. Aku pilih kau. Tapi keraguan tetap ada. Di sekolah Aisyah, masalah baru. Seorang orang tua murid, Bu Siti, yang aktif di majelis taklim, curiga. Bu guru, aku dengar kau tinggal dengan perempuan. Itu tidak pantas. Aisyah panik. Ternyata tetangga gosip ke Bu Siti. Kepala sekolah panggil Aisyah. Ini rumor, tapi hati-hati. Sekolah kita berbasis agama. Aisyah merasa terancam. Pekerjaannya di ujung tanduk. Ia cerita pada Nadia. Kita harus pindah. Tapi Nadia bilang lari bukan solusi. Kita harus lawan. Mereka gabung komunitas lebih aktif, ikut diskusi online tentang hak-hak. Itu memberi kekuatan, tapi juga risiko. Suatu hari, Budi datang dengan berita buruk. Ibu tahu dari tetangga. Dia marah besar. Aisyah buru-buru pulang. Ibu duduk di kursi, wajah pucat. Benarkah kau dengan perempuan? Itu dosa, nak. Aisyah menangis, jelaskan. Ibu, ini aku yang sebenarnya. Ibu tak terima. Pergilah. Jangan bawa malu keluarga. Aisyah hancur. Ia pergi dengan Nadia, tinggal di hotel. Budi ikut, bantu mereka. Ibu butuh waktu. Tapi Aisyah merasa kehilangan ibu selamanya. Ini harga dari kebebasan. Nadia hubungi ayahnya lagi.
Ayah, aku tak bisa taubat. Ini aku. Ayah marah, putus hubungan. Nadia sedih, tapi lega. Mereka mulai hidup baru, tapi masyarakat tak diam di media sosial, gosip menyebar. Teman lama Unolou, keluarga jauh hina. Aisyah kehilangan beberapa murid pria. Ini perjuangan, kata Nadia. Mereka semakin dekat, tapi luka masa lalu masih ada. Apakah ini layak? Hidup di hotel sementara membuat Aisyah dan Nadia semakin tegang. Uang menipis, pekerjaan Nadia relance tak stabil. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran Depok. Kita mulai dari nol, kata Aisyah. Tapi di dalam, ia meragukan. Kehilangan ibu seperti lubang di hati. Setiap malam, ia mimpi ibu menangis. Nadia coba hibur. Waktu akan sembuhkan. Tapi Nadia sendiri berjuang dengan depresi. Ia rindu adik-adik, tapi tak bisa hubungi. Budi jadi jembatan. Ia kunjungi ibu, coba jelaskan. Ibu, Aisyah tetap anakmu. Cinta tak pilih gender. Ibu marah. Itu pengaruh barat. Agama kita larang. Budi tak menyerah. Ia baca literatur tentang LG dan Islam, temukan pandangan progresi. Beberapa ulama bilang itu itrah. Ibu mulai ragu, tapi tetap keras. Suatu hari, ibu sakit lagi. Budi hubungi Aisyah. Ibu butuh kau. Aisyah ragu, tapi pergi. Di rumah, ibu peluknya. Aku tak paham, tapi aku tak mau kehilangan kau. Itu rekonsiliasi kecil, tapi rapuh. Ibu minta Nadia tak datang. Aisyah setuju sementara, tapi itu buat Nadia sakit hati. Aku seperti orang asing. Konflik baru muncul. Di tempat kerja Nadia, bos tahu tentang masa lalunya. Ini bisa rusak reputasi perusahaan. Nadia dipecat. Ia marah pada masyarakat. Kenapa kita dihukum karena mencintai? Mereka ikut demo hak di Jakarta, meski kecil dan rahasia. Di sana mereka bertemu aktivis. Kalian tak sendirian. Itu memberi harapan. Tapi setelah demo, polisi datang, bubarkan. Beberapa ditangkap. Aisyah dan Nadia kabur, tapi takut. Ini berbahaya. Nadia dapat ide. Mari kita buka bisnis sendiri. Desain grafis untuk komunitas. Aisyah dukung. Mereka mulai dari rumah, dapat klien dari komunitas. Bisnis tumbuh pelan. Tapi tantangan datang dari Andi, mantan suami Nadia. Ia hubungi, ancam laporkan ke polisi. Kau curi istriku. Andi salah paham. Nadia jelaskan, tapi Andi marah. Ia sebarkan rumor di medsos. Akibatnya, klien mundur. Bisnis goyah. Aisyah marah. Ini karena pilihanmu dulu. Mereka bertengkar lagi. Nadia pergi, tinggal sendirian di KAI. Ia pertimbangkan pulang ke ayah. Tapi ingat harga, kehilangan diri sendiri. Kembali, Nadia minta maaf. Aku tak akan tinggalkan lagi. Mereka rekonsiliasi, tapi luka semakin dalam. Ibu Aisyah mulai terima Nadia pelan-pelan. Datanglah, tapi jangan tunjukkan. Itu kompromi, tapi menyakitkan. Mereka makan malam bersama, tegang. Ibu tanya Nadia tentang keluarga. Nadia cerita, ibu simpati. Keluarga sulit ya. Itu langkah maju. Tapi di luar, masyarakat tetap keras. Teman sekolah Aisyah jauhi. Aku tak mau anakku terpengaruh. Aisyah hampir resign, tapi bertahan. Suatu malam, krisis puncak. Ayah Nadia datang ke apartemen. Nadia, pulanglah. Ia bawa polisi, tuduh penculikan. Aisyah panik. Polisi tanya. Ini urusan pribadi. Nadia tegas.
Aku dewasa, Ayah. Aku pilih hidupku. Ayah marah, tapi polisi tak campur. Ayah pergi, tapi ancam. Kau bukan anakku lagi. Nadia hancur, tapi kuat. Ini pilihan benar. Aisyah peluknya. Mereka sadar, ini perjuangan panjang. Bisnis mereka bangkit. Mereka dapat dukungan dari komunitas internasional. Aisyah tulis blog anonim tentang pengalaman, inspirasi banyak orang. Tapi risiko tetap. Mereka pindah ke Bali, harap lebih bebas. Di sana masyarakat lebih toleran, tapi masih ada diskriminasi. Mereka mulai hidup normal, tapi bayang masa lalu mengikuti. Di Bali, Aisyah dan Nadia menyewa rumah kecil dekat pantai. Udara segar, tapi hati masih berat. Bisnis desain mereka berkembang, klien dari luar negeri. Ini mimpi kita, kata Nadia. Tapi Aisyah rindu Jakarta, rindu ibu. Ibu hubungi kadang, tapi dingin. Budi update. Ibu mulai paham, pelan-pelan. Aisyah harap. Mereka jalani hidup, tapi konflik inner tak hilang. Nadia mimpi ayah bangun menangis. Apa aku salah tinggalkan keluarga? Aisyah hibur. Kau pilih kebahagiaan. Tapi Aisyah sendiri ragu. Apakah kebahagiaan ini layak harga kehilangan akar? Suatu hari, berita datang. Ayah Nadia sakit parah. Adik Nadia hubungi. Kak, ayah minta maaf. Datanglah. Nadia ragu. Apa ini jebakan? Aisyah dukung. Pergilah. Tutup luka. Nadia pergi ke Bandung. Di rumah sakit, ayah lemah. Makan ayah, nak. Ayah salah tak paham. Nadia menangis, makan. Ayah bilang, hidupmu pilihanmu. Itu rekonsiliasi. Nadia pulang ke Bali dengan hati ringan. Akhirnya damai. Tapi bagi Aisyah, perjuangan berlanjut. Di Bali, mereka temui pasangan serupa, bagi cerita. Tapi ada pengkhianatan kecil. Seorang teman komunitas, Lina, dekati Nadia. Kau cantik, Nad. Nadia tolak, tapi Aisyah curiga. Mereka bertengkar. Kau tak percaya aku. Ini ujian. Aisyah sadar, trauma masa lalu buat ia paranoid. Mereka bicara, perkuat hubungan. Kita sudah bayar mahal, jangan rusak. Hidup stabil, tapi masyarakat Indonesia berubah pelan. Berita tentang hak muncul, meski kontroversial. Aisyah dan Nadia ikut kampanye online anonim. Mereka rasakan perubahan. Ibu Aisyah akhirnya datang ke Bali. Aku terima kalian. Makan malam bersama, hangat. Itu kemenangan. Tapi Aisyah tahu, tak semua berakhir bahagia. Banyak yang masih menderita. Tahun berlalu, mereka tetap bersama. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis salah jika itu menyakiti keluarga?